Nah, dari sana tahun-tahun pertama kita, melakukan ini terapi Bikom pada anak-anak ini memang tidak secepat sekarang anak-anak ini. Tetapi waktu itu kita sudah melihat, kayak orang melihat berjalan di tunnel ya, tunnel yang gelap gulita. Kita melihat glimpse of light, secercah cahaya, ya. Walaupun belum terang, kayaknya ini bisa. Jadi saya sabar aja sama dokter Ali. Ibu nggak tahu kan dokter Ali ya, Ibu kan tahulah dokter Ali itu gimana. Jadi Pak, menurut saya biarin aja dokter Ali gimana, pokoknya asal dia bisa menolong komunitas ini. Nah itu yang mungkin dokter Ali nggak tahu. Dokter Ali kok melihat saya sangat sabar sama dia gitu ya. Sampai kalau ke Surabaya saya kasih makanan dari from A to Z. Nah, yang penting ya kita nggak bisa melepaskan orang yang mau membantu kita. Ya, saya berharap karena ya kalau saya mendatangkan profesional dari luar itu saya sangat sedih apabila ada orang tua yang berkata, "Saya nggak mampu, Bu Mingfe, untuk melakukan itu." Iya, saya tahu, nggak semua orang mampu. Tetapi nanti orang-orang yang nggak mampu, kalau saya tahu, saya pasti akan share ke kamu. Jadi kita nggak harus. Nah, itulah saya ngomong, peran dari orang-orang yang punya dengan orang-orang yang tidak punya itu kita punya peran masing-masing. Tetapi dengan dokter Ali sudah saya nggak usah peran-peranan, semua aja kasih ke dokter Ali, gitu. Mungkin, ini ya, itu sudah cukup dari saya karena saya sudah mem mengambil waktu sedemikian panjang untuk mengatakan porsi saya. Oke, saya kembalikan ke Pak Heri dan Dokter Ali untuk selanjutnya. Ada Uh, satu hal lagi Bu Mingfe. ya, Tadi perjalanan Bu Mingfe luar biasa, sangat panjang dan tentunya sangat melelahkan ya di awalnya. Tadi saya sempat mendengar ceritanya seperti itu, seperti Ibu merasa bertanya sama Tuhan, kenapa kenapa saya? Kenapa harus saya gitu. Nah, di situ mungkin ada satu hal yang perlu diketahui oleh kita semua agar menjadi pelajaran buat kami semua. Jadi apa yang membuat Bumi V jadi berubah ya? Jadi saya tahu sekarang Bumi V kan punya mata hati ya. Jadi kan itu sangat berlawanan sekali dengan awalnya Bumi V merasa protes sama Tuhan, kenapa harus saya? Tapi ada titik baliknya. Itu apa yang mempengaruhi Bumi V dan ini pasti akan bermanfaat bagi kita semua. oh yang saya buka mata hati itu karena saya ketemu teman yang cocok. Ya, Oke. kalau saya sendiri awalnya mungkin Tuhan juga tahu. Kalau saya disuruh buka mata hati sendiri awalnya saya juga nggak mau. Itu repotnya luar biasa. Terus karena waktu itu saya ketemu 2 teman saya yang cocok, yang sekarang mereka melepaskan diri dari saya karena alasan-alasan masing-masing. Tetapi saat saya ditinggalkan oleh mereka, saya sudah cukup kuat dan cukup bisa menghandle semuanya. Tetapi kalau awal saya tanpa ada orang yang menemani saya pasti menolak mati-matian. Enggak lah, saya nggak akan terjun ke proyek ini yang saya tahu itu luar biasa. Walaupun itu kita buka mata hati itu karena gini, waktu itu ya semuanya tuh masih sangat sedikit lah tempat terapi itu. Jadi saya pun juga eksklusif untuk anak saya sendiri. Saya belajar untuk anak saya sendiri. Kadang saya ada orang tua bertanya ke saya mengajarkan, tetapi saya bisa mengajarkan sampai kemana. Nah itu loh yang saya ngomong. Saya hanya kasih kayak tadi itu sebagian kecil aja. Tetapi padahal yang harus dilakukan sebenarnya semuanya. Nah kalau mamanya seperti mengajarkan perilaku itu, perilaku itu kebanyakan orang tua itu nggak sanggup untuk melakukan dan mereka nggak tega. Akhirnya gagal total. Padahal itu adalah fondasi dari semua yang akan kita lakukan ke dia. Kalau perilaku anak anak kita nggak bagus, nggak akan ada bisa yang masuk dan
akhirnya anak kita pun mau belajar apapun nggak diterima sama siapa-siapa karena suka merugikan orang lain. Nah, itu yang harus kita benar-benar tega. Tega itu dalam arti bukan kita menyakiti anak kita ya, tetapi kita tahu bahwa ini yang mereka harus ikutin, rule-nya seperti ini. Kalau kamu nggak bisa seperti ini, nanti kalau kita ada apa-apa, dia harus hidup sendiri. Itu salah kita. Salah kita sepenuhnya, karena kita tidak melakukan bagian kita dengan baik. Seperti ada, kalau yang di England itu saya dengar itu ada guru dipukul sama murid ABK-nya sampai dia koma. Saya ngeri mendengar itu. Karena kalau itu koma, terus tanggung jawab siapa? Tanggung jawab anak? Nggak bisa, karena anaknya special need. Terus tanggung jawab siapa? Saya pikir adalah tanggung jawab orang tua yang membesarkan anak ini. Kenapa anak ini bisa besar seperti ini? Jadi saya pikir orang tuanya tidak melakukan apa-apa atau kurang melakukan apa-apa atau tidak serius melakukannya. Kalau serius pasti bisa. Sudah, Pak, kalau kita serius pasti dapat jalan, pasti ada orang yang mau bantu. Karena kita semua kan lihat kesungguhan hati kita untuk membantu anak kita. Itu yang saya pikir Tuhan pun pasti atau malaikat pun pasti akan membantu kita untuk menemukan jalan kita. Walaupun itu nggak ada jalan waktu itu. Tetapi sekarang saya pikir semua sudah ada jalan semua. Memang Dokter Ali selalu nggak sanggup dia menceritakan satu demi satu untuk semua kasus ya. Saya bisa mengerti. Saya pun juga tidak akan sanggup untuk melakukan itu. Jadi Dokter Ali sudah melengkapi dengan video-video, tinggal tonton saja. Kayak kita kapanpun Anda bisa nonton, tonton saja, ambil kertas, ambil bolpen seperti kita belajar. Kalau kecepatan dibalik lagi kan bisa. Loh itu lebih enak loh. Kalau zaman saya dulu itu kalau kita seminar nggak boleh direkam, kita harus cepat-cepat menulis. Dan kecepatan menulis kita loh kalau sampai dibandingkan zaman kita kuliah dulu kan sudah jauh berkurang. Jadi banyak yang miss informasi-informasi itu. Ya, jadi sekarang saya pikir Anda sangat beruntung bisa punya Dokter Ali dan Dokter Ali berbicara bahasa Indonesia. Kalau saya seminar kebanyakan dalam bahasa Inggris, semua orang pasti ngomong nggak sanggup kalau bahasa Inggris. Tapi saya pun sebenarnya bahasa Inggris terpaksa. Saya bukan lulusan dari Amerika yang bisa berbahasa Inggris dengan bagus, tetapi sepanjang perjalanan karena dipaksa harus membaca bahasa Inggris dan mendengarkan bahasa Inggris, lama-lama kita juga bisa. Oke. Kalau kita nganggur-nganggur, buka aja yang bahasa Inggris itu, walaupun itu harus didengarkan 10 kali, ya nggak apa-apa. Daripada kita kosong gitu ya. Ya. Atau kalau punyanya Dokter Ali kan juga bisa didengarkan sepanjang kita melakukan apapun lah. Gitu. Itu Pak Heri. Oke, terima kasih Bu Mingve, luar biasa ya perjuangannya. Jadi ini menjadi semangat bagi kita semua. Tentunya kan kita semua sudah mengalami semua ya, bagaimana menghadapi anak kita masing-masing. Jadi kadang-kadang grafik kita itu kan naik turun ya, kadang turun, kadang naik. Nah ini pas turun ini gimana caranya biar kita bisa seperti Bu Mingve berbalik arah langsung lari begitu. Oh, enggak apa-apa, Pak. Kalau saya tuh ada satu, kita Ya, manusia ya pastinya. Ada saat up, kita senang kalau anak kita ada kemajuan. Ada saat kita down pada waktu kita melihat anak kita di antara anak-anak normal lainnya, kita melihat perbedaannya itu. Sangat kentara perbedaannya. Dan waktu itu, setelah itu kita kan terus jadi down. Duh, anak saya kok seperti ini, anak lain bisa seperti ini. Nah, itulah kalau saya down, lepaskan semua emosi. Mau nangis, mau apapun, itu hak kita. Tapi setelah itu selesai, janganlah dibawa terus.
Kita mengeluarkan emosi-emosi negatif, setelah itu selesai, kita bangkit lagi. Kita mempunyai energi baru. Tapi jangan sampai kita menghambat emosi yang mau keluar. Sepertinya, jangan nangis, nangis saja. Siapa yang nggak nangis? Di posisi kamu pasti setiap orang manusia pasti akan menangis. Nggak apa-apa nangis itu. Nggak, tapi setelah menangis itu yang penting. Jangan terlalu sampai berlebihan, sampai berhari-hari menangis. Selesaikan tangisan itu, setelah itu coba lagi. Gitu. Oke. Pak Heri, Dr. Ali, yang terakhir bahwa Anda bersyukur Anda ada di komunitas ini, walaupun nanti ada pertanyaan yang saya tahu Anda akan sering yang ingin ditanyakan ke Dr. Ali dari kebanyakan orang tua yang ada di sini. Nanti saya tanyakan ke Dr. Ali, biar Dr. Ali menjawab sendiri. Iya dok, ya oke Pak Heri, Dr. Ali. Ya, terima kasih Bu Mingfe. Ya. Menambahkan, jadi kalau teman-teman tidak tahu ya memang teman-teman tidak tahu ya apa yang dirasakan Ibu Mingfe ya sampai akhirnya kita menjadi protokol Dokter Senjaya ya. Jadi Bu Mingfe ini sudah mengalami. Jadi kan saya sering juga ketemu Bu Mingfe di Bekasi. Sering saya tanya maunya apa, kalau mau terapi mbok beli sendiri ya, mau bahkan kita sudah nanya ya. Terus diundang ke Surabaya, ketemu, diajak seminar, diajak apa. Teman-teman nggak tahu, yang dikeluarkan Bu Mingfe itu banyak loh. Karena sekali saya berangkat ke sana itu hampir seminggu. Dan dia tuh menghitung berapa kira-kira penghasilan saya satu hari yang saya tinggalkan, itu diganti sama Bu Mingfe. Pesawat saya diganti, hotel saya diganti. Makan, saya nggak boleh ngomong makan apa. Begitu ngomong rujak, 3 macam rujak keluar, sampai perutnya bingung, yang mana yang mau dimakan. Ya kan? Jadi serba salah, ya toh. Nggak ngomong salah, ngomong juga kayak gitu ya. Selalu diajak makan yang enak-enak. Nah, ternyata saya baru tahu alasannya, biar Dr. Ali nggak kapok ke Surabaya, dimanjakan ya. Tapi yang saya tanda tanya besar, Ibu Mingfe keluar uang banyak ya. Karena kalau dari seminar, kita suka ngundang orang tua ya, dan kita undang itu rata-rata gratis ya. Kalau kita di depan Mata Hati rata-rata gratis ya. Tapi kalau bukan ya merekanya gratis, tapi Mata Hati kan tetap keluar uang ya untuk sewa tempat atau macam-macam ya. Terus bayar pegawai atau apa kan tetap bayar ya. Tapi kalau kita di hotel orang tua juga bayarnya minimalis ya. Hanya sekedar untuk mengganti biaya mungkin coffee break atau apa. Nah itu salah satu perjuangan Ibu Mingfe ya. Nggak cuma di Surabaya, saya udah diajak keliling kemana-mana ya sama Ibu Mingfe ya. Saya udah di Samarinda, udah di Makassar. Yang paling sering kayaknya Makassar ya. Makassar sering, Samarinda sering. Kendari malah nggak sering ya. Kendari mungkin baru berapa kali ya. Kemudian ada ke Lampung ya, ke Bengkulu ya sama Bu Mingfe, ke Denpasar ya. Kalau Surabaya nggak dihitung lah ya. Surabaya kan home base-nya Bu Mingfe, tapi ke tempat-tempat lain. Semua itu perlakuannya sama loh. Ya jadi ya kalau teman-teman lihat ya demi untuk membantu orang tua yang lain ya karena Bu Mingfe berpikir ini a lot of money ya. Uang yang dikeluarkan tuh banyak Bapak Ibu. Kemudian Bu Mingfe juga berpikir sebagai parent ya, sebagai orang tua, mencari informasi itu nggak mudah, apalagi kalau informasinya itu mungkin menurut Bu Mingfe mudah dilaksanakan dan cukup murah. Kenapa tidak dibagikan? Ya sehingga ya itulah latar belakang yang membuat saya sama Bu Mingfe jalan ya. Dan kita nggak pernah berpikir akan membentuk komunitas ini sampai pandemi datang. Ya. Pandemi datang itu dampak yang paling terasa. Kalau kita ngomong dari segi finansial, Mata Hati yang paling terpukul. Kan tiba-tiba nggak ada kelas. Iya kan? Bu Mingfe harus menanggung itu semua. Dan itu pun apa yang dilakukan Bu Mingfe. Dia nanya sama saya, Dr. Ali punya problem masalah finansial enggak? Karena kan dia juga tahu, praktek saya juga terganggu. Kira-kira loh aku berpikir, ada nggak orang lain, even saudara saya yang menanyakan saya tentang hal itu? Enggak ada.
Hanya Bu Mingfei yang nanyain saya. Ya. Ya, gimana lagi? Ya. Nah, itulah yang namanya tak pikir ya, ini orang yang benar-benar komitmen ya. Akhirnya kita berbicara, yuk kita coba tetap jalankan apa yang bisa kita kerjakan. Saat itu kita tetap ngasih seminar. Akhirnya kita ngomong kapasitas kita sudah nggak mampu lagi nih ya. Coba kita buat Facebook. Nah, mulailah di Facebook itu terbentuk. Yang jujur itu memakan waktu teman-teman ya. Tiap hari saya harus ada, saya harus kasih kalian semangat, harus bersandiwara, harus berbuat tanda kutip. Saya jadi kelihatan jadi orang yang tidak baik. Karena apa? Saya tahu beberapa rahasia yang hari ini juga sudah diungkap Bu Mingfei. Rahasia terbesarnya apa? Anda tidak akan maju kalau Anda nggak ngambil keputusan dari diri Anda sendiri bahwa Anda ingin berubah, Anda ingin anak Anda pulih. Itu nomor satu. Kalau Anda ingin anak Anda pulih, berarti apa? Anda harus mengenal kondisi anak Anda. Nah, caranya mengenal dari mana? Kalau Anda tidak pernah berhubungan dengan anak Anda tidak tahu kondisi anak Anda, misalnya dengan kita lakukan tes secara biomedis. Atau kita lakukan kuesioner ATEK, minimal Anda tahu di bidang mana anak Anda perlu dibantu. Nah, caranya saya memaksa Anda adalah dengan saya memaksa Anda menonton video. Saya tidak mau menjawab karena itu. Selain kalau jawab 7.000 orang ya capek Bapak Ibu. Lalu kira-kira kita punya masalah lagi nggak sekarang? Dulu di tahun-tahun awal, kita problem di anak-anak kita itu adalah problem perilaku. Dan masalah itu relatif sekarang sudah selesai. Masuk ke masalah kedua yaitu bicara komunikasi. Nah, kalau Bapak Ibu masih ngerecokin saya, masalah yang perilaku, masalah yang sudah ada di video, kira-kira saya bisa nggak meluangkan waktu saya untuk memikirkan, mencari metode lain lagi untuk mengembangkan skala yang lain. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya membuat suatu program, suatu rencana yang memang kelihatannya tidak enak. Tapi jujur saya juga tidak suka. Karena saya jadi di image negatif.